Hai adik-adik, apa kabar? Kakak berharap adik-adik tetap sehat ya. Walau kita tidak saling berjumpa, tetapi senang kita masih bisa beribadah bersama secara online. Di hari yang gembira ini, di hari yang cerah ini, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Yuk kita berdiri, kita akan mengangkat satu pujian, nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nah adik-adik, dengan tetap berdiri, kita mau berdoa, kita mengungkapkan syukur kita kehadirat Tuhan, karena pagi ini adik-adik tetap sehat, adik-adik bisa mengikuti ibadah bersama-sama, itu karena kasih karunia Tuhan. Yuk, mari kita naikkan syukur kita kehadirat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami boleh kembali beribadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami mau menyerahkan rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Pujian kami yang kami naikkan boleh menjadi ungkapan syukur kami kehadirat Tuhan. Dan firman Tuhan yang nanti boleh kami dengar, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa dan salah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah karya keselamatan Kristus sebagai dasar pengharapan. Nah, kita akan belajar tentang janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan dari perjanjian lama hingga akhirnya digenapi dalam perjanjian baru. Kita akan menggali bersama, kita akan mendengarkan janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan umat Israel, juga dalam kehidupan kita. Janji yang manis takkan kelupakan. Yuk kita nyanyikan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah
Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita ku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarkan suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Nah, tadi kita sudah mendengarkan tentang janji Tuhan bahwa Dia tidak pernah melupakan kita. Janji yang manis kau tak kulupakan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah melupakan bangsa Israel. Tuhan juga tidak pernah melupakan kita. Oleh sebab itu, yuk kita mau berjalan dengan juru selamat kita. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
Nah, adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan mengenai janji Tuhan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan adalah merupakan pengharapan bagi kita semua. Kita akan angkat satu pujian, Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Halo, halo, halo adik-adik semua, apa kabar? Selamat hari Minggu. Semoga adik-adik dan keluarga semua dalam kondisi sehat ya. Wah, ada yang sedang tidak enak badan? Tetap semangat ya adik-adik. Yang penting hati harus selalu gembira. Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Ya, semangat ya adik-adik. Oke, yuk adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran firman hari ini, mari kita berdoa meminta penyertaan Tuhan. Yuk, mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk segala anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bapa, sebentar lagi kami akan belajar akan firman-Mu. Kami membutuhkan penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan dalam pembelajaran kami. Berikan hati kami untuk selalu rindu akan firman Tuhan, dan berikan kami hikmat ya Tuhan untuk dapat mengerti kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Ajar kami ya Bapa untuk selalu menaruh pengharapan kepadamu, karena kami tahu bahwa Engkaulah pegangan kami satu-satunya, andalan kami satu-satunya, juru selamat kami satu-satunya. Bapa, kami siap untuk belajar firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah karya keselamatan Kristus sebagai dasar berpengharapan. Yuk, mari kita belajar sama-sama ya. Adik-adik, coba ingat-ingat. Pernahkah adik-adik dijanjikan sesuatu oleh seseorang, tapi sampai lama sekali janji itu baru dipenuhi? Pernah nggak seperti itu? Saking lamanya nih, sampai adik-adik berpikir ini orang lupa kali ya punya janji sama saya. Pernah gak seperti itu? Nah, bangsa Israel pernah adik-adik. Bangsa Israel pernah menunggu penggenapan janji itu sampai 400 tahun lamanya. Oh, lama sekali ya, sampai generasi beberapa kali berganti. Janji apa sih yang sebenarnya mereka tunggu? Janji akan datangnya Sang Penebus, Sang Juru Selamat. Kalau mereka sebut namanya Sang Mesias. Kapan itu datang? Di perjanjian lama Tuhan menjanjikan itu melalui nabi-nabi. Tapi kenapa kok belum digenap-genapi? Kok bisa seperti itu? Gitu ya. Coba kita lihat Alkitab kita. Alkitab kita terbagi dua ya. Ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama ditutup dengan kitab Maleaki ya, kalau adik-adik rajin membaca Alkitab pasti tahu. Dan perjanjian baru dibuka dengan kitab, ya betul, Matius ya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ya, itu jaraknya kira-kira 400 tahun. Sejak perjanjian lama berakhir, Allah tidak berbicara lagi melalui nabi-nabi selama 400 tahun. Kok Allah diam? Wah, ternyata diamnya Allah bukan berarti Allah itu tidak berbuat apa-apa. Sebenarnya Allah sedang mengarahkan ya orang-orang dan peristiwa-peristiwa dalam sejarah untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias yang dijanjikan. Ya, Allah sudah jauh-jauh sebelumnya menjanjikan datangnya Mesias. Dan kemudian selama begitu perjanjian lama berakhir, Allah sebenarnya sedang mempersiapkan kedatangan Sang Mesias itu. Jadi setelah kisah bangsa Israel berakhir dengan pembangunan bait Allah yang baru pada saat pemerintahan Raja Persia, kerajaan Persia, selanjutnya bangsa Israel pun tidak lagi berdiri sebagai kerajaan yang mandiri. Ya, karena terus-menerus ada penjajahan. Dijajah oleh bangsa Alexander Agung dari Yunani, ada juga kemudian dijajah oleh bangsa Romawi. Namun bangsa Israel tetap memegang teguh pesan-pesan nabi sebelumnya, yaitu akan janji akan kedatangan Sang Mesias, Sang Penyelamat mereka, keluar dari penindasan. Mereka menunggu 400 tahun lamanya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan memulai ya adik-adik, kita akan memulai memasuki kitab perjanjian baru, di mana janji-janji yang dijanjikan oleh Allah tersebut digenapi. Bahwa Allah itu tidak lupa akan janjinya. Allah tetap memegang janjinya untuk mengutus Mesias dan Raja, untuk menjadi Raja atas segala raja bagi semua seluruh umat manusia. Oke, ya. Coba kita lihat beberapa nats dalam perjanjian lama yang menyatakan nubuatan atau janji Allah akan datangnya Sang Juru Selamat
Dan kita tahu bahwa janji ini sebenarnya di Perjanjian Baru telah digenapi oleh Allah. Kita baca dari Yesaya 7 ayat 14. Di Yesaya 7 ayat 14 ya, di kitab Perjanjian Lama ini disebutkan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, ini ditulis waktu zaman Nabi Yesaya, janji Allah kepada bangsa Israel, kepada umat manusia. Dan digenapi nggak di Perjanjian Baru? Digenapi, adik-adik. Wanita, seorang perempuan muda, siapa itu? Bunda Maria, betul. Dan perempuan muda ini akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Siapa sang Immanuel ini? Betul sekali, Tuhan menggenapi lahirnya Yesus Kristus. Coba kita baca lagi dari kitab Mika. Mika pasal 5 ayat 1. Ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Kalau setiap Natal ya, kita selalu dibacakan ini. Sering ya dibacakan ini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Wow. Dari Perjanjian Lama, sejak zaman Nabi Mika, Tuhan Allah sudah memberitahukan bahwa nanti di Bethlehem akan lahir, akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Digenapi nggak di Perjanjian Baru? Digenapi. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Luar biasa adik-adik. Satu lagi. Ya, sebenarnya ada banyak. Kakak ambil beberapa contoh. Satu lagi dari Yesaya 53 ayat 6 sampai 7. Kalau ini adalah janji Allah tentang penyalipan, pengorbanan Sang Juru Selamat buat penebusan dosa kita. Jadi disebutkan di Yesaya 53 ayat 6 sampai 7 bahwa kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Wow, dari zaman Nabi Yesaya telah dinubuatkan bahwa nanti bagaimana Tuhan Yesus itu akan mati, ya, disiksa hanya karena untuk menebus dosa-dosa kita. Itu beberapa nubuatan adik-adik dari Perjanjian Lama yang dipegang oleh bangsa-bangsa Israel, menunggu digenapi untuk di Perjanjian Baru. Kapan ya janji Tuhan digenapi, janji Allah digenapi? Jadi Perjanjian Lama berisi tentang nubuatan atau janji akan kedatangan Tuhan Yesus. Sementara Perjanjian Baru berisi tentang penggenapan janji tersebut, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Alkitab adalah suatu rangkaian kisah keselamatan dari pertama janji Allah kepada bangsa Israel, kepada kita semua bahwa akan datang Sang Penebus, dan di Perjanjian Baru janji itu digenapi. Terakhir dengan kebangkitan Tuhan Yesus menebus kita semua, memenangkan diri kita semua. Namun sayangnya murid-murid Tuhan Yesus sering salah mengerti maksud kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan
Ada juga yang ragu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Seperti contohnya 2 orang murid Yesus yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Kita baca dari Alkitab kita, bacaan kita hari ini, Lukas 24 ayat 13 sampai 48. Ya, yang akan dibacakan dipandu oleh teman-teman kita. Mari siapkan Alkitab kita mau baca Lukas 24 ayat 13 sampai 48. Silakan adik-adik. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan makannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Teks Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 48 yang kita baca bersama tadi menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh para nabi ternyata diterima secara keliru oleh para murid. Ya, kisah ini tentang 2 orang murid Tuhan Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Peristiwanya terjadi setelah Yesus bangkit dari mati. Saat itu sebenarnya kota Yerusalem masih dalam keadaan geger, ribut karena peristiwa kematian Kristus. Di tengah perjalanan, sebenarnya Yesus yang baru saja bangkit mendekati keduanya dan menanyakan apa yang sedang mereka percakapkan. Namun mereka, murid-murid Tuhan Yesus ini, tidak mengenali Tuhan Yesus, dan mereka bahkan mengira ini orang asing karena dianggapnya tidak tahu cerita tentang kematian Kristus. Ini orang asing yang berasal dari luar Yerusalem. Maka kemudian salah satu dari mereka yang bernama Kleopas menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi mengenai Yesus. Menurut perspektif dari si Kleopas, Yesus adalah seorang nabi. Dan ia berharap Yesus akan melepaskan bangsa Israel. Namun sayangnya ia mati di tangan para imam. Itu yang ada di dalam pemikiran dua murid Tuhan Yesus ini. Ya, Kleopas menyampaikan keraguannya secara tidak langsung tentang kebangkitan Kristus seperti yang dikabarkan oleh teman-temannya. Dari apa yang disampaikan oleh Kleopas dapat dilihat bagaimana terbatasnya pengenalan mereka tentang Yesus. Mereka hanya melihat Yesus sebagai seorang pahlawan yang gugur. Sebab pembebasan yang mereka harapkan dari Yesus adalah pembebasan secara politis. Karena bangsa Israel kan sedang dalam penjajahan di bawah pemerintahan Roma. Jadi mereka pengen kerajaan Israel ini memiliki kerajaannya sendiri. Itu yang mereka harapkan dari Yesus tuh seperti pahlawan pembebas dari penjajahan. Oleh sebab itu Yesus mengatakan mereka bodoh, sebab mereka gagal menerima pengajaran dari kitab suci.
mereka tidak tanggap terhadap apa yang dinubuatkan oleh para nabi tentang diri Yesus yang harus menderita dan bangkit. Ya, hal ini ada di pasal 25 dan 26. Di ayat 25 dan 26. Kita baca ya, Lukas 24 ayat 25 sampai 26. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sebab kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ya, Tuhan Yesus memang harus mati untuk menebus dosa kita, tapi kemudian dia bangkit karena dia sudah menang atas dosa-dosa kita. Itu sudah dinubuatkan oleh para nabi, tapi murid-murid Tuhan salah mengartikan itu. Jadi apa kesimpulannya? Karya keselamatan Tuhan itu menjadi dasar bagi kita berpengharapan. Alkitab yang kita pegang merupakan serangkaian kisah keselamatan, bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya, sebagaimana sudah diungkapkan oleh para nabi-nabi di Perjanjian Lama. Ia telah menggenapinya melalui kebangkitan anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita juga diajak untuk percaya kepada Allah dan seluruh janjinya bagi hidup kita dan masa depan kita. Kisah penebusan atau keselamatan yang sudah kita baca dan pelajari ini memberikan dasar bagi kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Hanya satu, kepada Tuhan tempat kita berharap. Seperti kata firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan telah engkau yakini. Coba kalau adik-adik refleksikan dengan hidup kita zaman sekarang. Ya, kita sudah tahu dari kisah tadi bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Waktunya kapan? Waktunya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Oke, kalau kita refleksikan dengan kehidupan kita zaman sekarang, saat ini kita juga menunggu janji Tuhan yang akan menolong dan memulihkan kita. Ya, misalnya dari pandemi ini. Ada melihat pandemi ini kok sepertinya tidak berakhir, gak selesai-selesai. Hampir sudah 2 tahun kita dalam kondisi seperti ini. Apa maksud Tuhan? Ya, kita belajar masih online, nggak bisa pergi ke mall, ibadah juga masih online. Rasanya sangat tidak nyaman. Lalu dalam situasi seperti ini, apakah kita berpikir bahwa Tuhan tidak lagi bekerja untuk kita? Mungkin kita ragu, namun lihatlah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Allah berjanji sejak dahulu kala akan menyelamatkan umatnya, dan ia menggenapinya. Maka kita tidak boleh putus asa, ya, harus selalu tetap berharap pada Tuhan, tetap percaya dan pegang teguh janji Tuhan, tetap berdoa bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhanlah satu-satunya juru selamat kita, penolong kita. Ya, dari pembacaan hari ini, pelajaran hari ini ada 2 ayat mas yang ingin kakak bagikan untuk adik-adik. Pertama adalah 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, ya, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi adik-adik selalu cari tahu kehendak Allah dalam firman-Nya. Belajar, pahami, baca Alkitab ini. Dari kecil kamu sudah mengenal akan ini. Ya. Kemudian Yohanes 1
pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ini ayat Mas yang sangat populer sekali ya. Pada mulanya sebelum bumi ini dibentuk, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Artinya apa adik-adik? Firman Tuhan ini adalah kehendak Allah yang disampaikan kepada kita. Belajarlah, carilah selalu janji-janji Tuhan, keselamatan Tuhan itu pasti digenapi. Jadi adik-adik tidak perlu ragu bahwa Tuhan kok diam saja. Tidak, Tuhan sedang bekerja dengan peristiwa yang ada di sekeliling kita, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan mungkin dengan kita sendiri. Ya, adik-adik, jangan ragu akan berpengharapan kepada Tuhan. Ingat, karya keselamatan Kristus itulah dasar pengharapan kita kepada Tuhan. Oke adik-adik, mari kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah pembelajaran hari ini ya Tuhan. Berikan kami hikmat untuk kami semakin mengerti akan kehendak-Mu. Kami percaya, kami yakin bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami tahu bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kami. Kami tahu bahwa Tuhan akan selalu menjaga kami, memenuhi janji-janjinya untuk selalu menjaga keselamatan kami, memberikan kami selamat yang sejati, karena Engkaulah juru selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, sumber pengharapan kami, juru selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tetaplah berharap pada Tuhan Yesus, pegang teguh janjinya, rajin baca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya, bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya. Dia tetap memberikan janjinya kepada bangsa Israel untuk menyelamatkan bangsa Israel, hingga akhirnya dia mengutus anaknya, Yesus Kristus, datang ke dunia ini untuk kita semua, menyelamatkan kita semua, membebaskan kita semua dari budak dosa. Nah, janji Tuhan adalah harapan bagi kehidupan kita. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh beberapa orang teman kita. Yuk, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun masih secara online ya Tuhan. Berkati agar kami dapat mengerti materi yang disampaikan Ibu Bapak Guru, tetap dapat rajin mengikuti PJJ, dan ketika kami mengikuti PJJ, berkati juga agar kami dapat melakukan kegiatan PJJ dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga untuk kondisi saat ini Tuhan, di mana pandemi masih berlangsung. Berkati untuk pendistribusian vaksin agar dapat terlaksana dengan lancar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan Tuhan berkatilah juga ya Tuhan kakak-kakak GSM agar mereka bisa dapat melayani Tuhan walaupun di masa online ini ya Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan bangsa dan negara kita, negara Indonesia, agar terbebas dari semua musibah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kita ke hadirat Tuhan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan adik-adik dalam sebuah amplop, lalu adik-adik bisa minta tolong papa atau mama mentransfernya ke nomor rekening ini, atau juga adik-adik bisa scan barcode ini. Nah, sambil mengiringi persembahan kita akan mengangkat satu pujian, Bila Taufan Keras Melanda Hidupmu. Bila taufan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah adik-adik, mari kita membawakan ucapan syukur kita, persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kehadirat Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa apa yang kami berikan ini Tuhan dapat Engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih besar lagi apa yang sudah kami terima daripada-Mu ya Bapa. Dan biarlah kasih setia-Mu mau menyertai kami. Pakailah persembahan kami ini untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan menutupnya dengan sebuah lagu, Ku Mau Berjalan Bersama Juru Selamatku. Yuk, kita semua berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, dengan tetap berdiri, kita mau akhir ibadah kita ini, kita mau masuk kepada doa penutup. Yuk, mari kita satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk hari yang indah ini. Kami sudah boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh bernyanyi memuji nama Tuhan. Kami mau menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan.
Pimpin kami Bapa, sertai kami di hari-hari kami. Biarlah kami boleh tetap setia, kami boleh tetap berpengharapan penuh kepada janji-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami 1 minggu ke depan, kami mau berharap, kami berseru hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan doa ini akan kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, sampai jumpa minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap giat belajar, dan jangan lupa tetap berserah kepada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.